Hidup dalam penyamaran. Wahai Brahmana yang budiman, tahun ke-13 masa pengasingan kami telah tiba. Kini tiba waktunya untuk berpisah. Selama 12 bulan mendatang, kami harus hidup tanpa diketahui dan dikenali oleh mata-mata Duryodhana. Kami tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi tanpa sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan bebas dan damai. Sekarang, sebelum berpisah, kami mohon restumu. Doakan kami, semoga kami terhindar dari pengkhianatan orang-orang pengecut yang menginginkan hadiah dari Duryodhana, kata Yudhishthira kepada Rishi Daumya yang setia menyertai Pandawa dalam pengasingan. Pangeran itu tak dapat menahan rasa harunya. Suaranya bergetar dan wajahnya sedih. Raja Daumya menghibur. Berpisah memang berat. Bahaya dan malapetaka akan bertambah banyak dan bertambah besar. Tetapi engkau, orang yang bijaksana dan terlatih, tak dapat digoyahkan atau digertak musuh. Menyamarlah. Setelah dikalahkan raksasa, Batara Indra hidup menyamar sebagai Brahmana dan tinggal di negeri Nisada tanpa diketahui dan dikenali oleh siapapun. Setelah menjalani penyamaran dengan baik, Batara Indra dikaruniai kemampuan untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Demikian pula Batara Wisnu yang menyamar sebagai bayi Aditi untuk merampas kembali kerajaannya dari Maharaja Bali. Batara Narayana menyamar masuk ke dalam senjata Indra untuk menghancurkan Wita, raja raksasa yang kejam. Batara Wisnu pernah menyamar menjadi anak Dasarata agar dapat memusnahkan Rahwana. Demikianlah banyak dewa dan kesatria agung di zaman dulu yang menyamar demi tujuan yang baik dan luhur. Engkau pun hendaknya demikian, menyamar, menghancurkan musuh-musuhmu dan memenangkan kemakmuran bagi saudara-saudara dan rakyatmu. Akhirnya Yudhishthira berpisah dengan Rishi Daumya. Semua pengikut Pandawa diminta kembali ke negeri masing-masing. Kemudian ia mengumpulkan saudara-saudaranya di satu tempat tersembunyi untuk membicarakan langkah-langkah yang akan mereka tempuh. Pertemuan itu sangat rahasia, sebab jika sampai ketahuan oleh Kaurawa, mereka harus menjalani pengasingan selama 12 tahun lagi. Yudhishthira berkata kepada Arjuna, 12 tahun sudah kita jalani dengan selamat. Di tahun ke-13 ini, kita harus menyamar. Di antara kita, engkau yang punya pengalaman paling banyak, dan engkau pula yang mengetahui keadaan dunia. Menurut pendapatmu, negeri manakah yang paling cocok untuk tempat tinggal kita? Kakanda Raja, engkau telah direstui Batara Yama. Menurutku, tak sulit bagi kita untuk mencari tempat persembunyian. Banyak negeri yang baik untuk tempat bersembunyi, misalnya Pancala, Matsya, Salwa, Wideha, Balika, Dasrana, Sarasena, Kalingga, dan Magadha. Terserah padamu mana yang akan dipilih. Tetapi jika kau minta pendapatku, Matsya, negeri Raja Wirata, adalah pilihanku, jawab Arjuna. Wirata adalah raja yang berpendirian kuat dan bersimpati kepada kita. Ia berpandangan luas, ahli tata kerajaan, taat kepada dharma, dan selalu melaksanakan kebajikan dalam perbuatan nyata. Ia tidak akan dapat dipengaruhi atau ditakut-takuti dengan gertakan Duryodhana. Ya, aku setuju kita hidup menyamar di negeri itu, Yudhishthira menanggapi. Jika demikian, pekerjaan apakah yang akan engkau pilih dalam penyamaran ini? Tanya Arjuna. Yudhishthira tampak sedih karena kini ia harus bekerja untuk orang lain. Katanya, aku akan memohon kepada Raja Wirata untuk menjadi pelayan pribadinya. Aku bersedia menjadi temannya bercakap-cakap. Misalnya, ketika ia punya waktu senggang, aku akan menyamar sebagai sanyasin dan menghiburnya dengan membacakan ramalan, membicarakan wasiat, membacakan tafsir Weda dan Wedanga, atau menemaninya mendalami falsafah, budi pekerti, ilmu tata kerajaan, dan lain-lain. Tentu aku harus berhati-hati, tetapi jangan khawatirkan aku. Dalam suatu kesempatan akan kuceritakan kepadanya bahwa
Aku kenal Yudhistira dan pernah belajar banyak darinya sewaktu mendapat kesempatan melayaninya. Hai Bima, pekerjaan apakah yang akan kau cari di negeri Raja Wirata? Carilah pekerjaan yang seimbang dengan kekuatanmu. Kau telah membunuh naga Antaboga dan Nawat-Nawa, memusnahkan Rukmuka, Rukakala, Bakasura, Hidimba, dan Jatasura, semua raksasa perkasa yang kejam. Engkau begitu hebat dan mudah dikenali. Bagaimana engkau bisa menyamar untuk menyembunyikan badanmu yang begitu besar? Kata Yudhistira dengan murung dan tak dapat menahan air matanya. Bima menjawab tanpa ragu dan dengan wajah berseri-seri, aku akan menjadi juru masak di istana. Kalian tahu, aku doyan makan dan pandai memasak. Aku terampil memasak untuk orang banyak, misalnya untuk pesta-pesta. Aku bisa mencari kayu api dan kuat memikulnya sendiri dari hutan. Jika ada acara adu kekuatan otot, aku akan ikut bertarung. Kemenangan pasti ada di tangan wakil negeri Matsya dan Raja Wirata pasti akan senang. Meskipun Bima menjawab dengan riang dan mantap, Yudhistira tetap khawatir. Jangan-jangan jika Bimasena ikut adu kekuatan otot, lawannya akan mati dia banting. Jika itu terjadi, penyamaran mereka bisa terbongkar. Mengetahui kekhawatiran Yudhistira, Bima berjanji akan berhati-hati jika ikut adu kekuatan otot. Aku juga bisa menolong rakyat yang hidup di pinggir hutan jika mereka diserang binatang buas, sambung Bima. Kemudian Yudhistira bertanya kepada Arjuna, pekerjaan apa yang hendak kau ambil, hai Kesatria Sakti? Kakanda yang kuhormati, aku akan menyamar menjadi perempuan pelayan dan guru tari. Bekas-bekas tali busuk di tanganku akan kututupi dengan baju wanita lengan panjang. Dulu aku menolak tawaran Asmara Urwasi dengan alasan dia kuanggap sebagai ibuku. Ia mengutuk pastu aku menjadi banci. Untunglah berkat restu Batara Indra dan karena kutuk pastu itu, kapan saja aku mau, aku bisa bertingkah laku seperti perempuan. Aku akan mengenakan gelang, kalung, dan anting-anting. Aku akan merias wajahku seperti perempuan. Selain mengajar menari, aku juga akan mengajar menyanyi, jawab Arjuna. Terbayang oleh Yudhistira betapa merosotnya kekuatan mereka sekarang. Padahal mereka adalah keturunan Bharata yang seharusnya tak terkalahkan oleh siapapun. Keturunan Bharata seharusnya perkasa seperti gunung Mahameru yang kokoh tinggi menjulang. Tetapi nyatanya, mereka terpaksa hidup di pengasingan dan kini harus menyamar sebagai penjahat yang dikejar-kejar. Kemudian Yudhistira bertanya kepada Sahadewa, engkau ahli kitab-kitab suci dan ilmu pendidikan. Apakah apa yang akan engkau kerjakan di negeri Matsya? Sahadewa menjawab singkat, biarlah Nakula menjadi tukang kuda dan aku menjadi gembala sapi. Aku gemar dan punya pengalaman memelihara ternak. Memandang Draupadi, Yudhistira tak mampu bertanya. Ia tertunduk. Ia tak sanggup membayangkan permaisurinya hidup menyamar. Ia malu dan putus asa karena tidak mampu menempatkan Draupadi pada kedudukannya sebagai ratu. Tetapi Draupadi yang bijaksana berkata tanpa ditanya, wahai rajaku, janganlah sedih dan mencemaskan aku. Aku akan menyamar menjadi Sairandri, pelayan permaisuri Raja Wirata. Kalau ditanya, akan kukatakan bahwa aku pernah menjadi juru rias dan pelayan permaisuri di kerajaan Indraprasta. Sesuai nasihat Risi Daumya, Pandawa membuat pedoman tentang apa saja yang harus mereka pegang teguh selama dalam penyamaran. Yudhistira berkata, kita harus selalu waspada dan bekerja tanpa banyak cakap, hanya memberi pandangan atau pendapat jika diminta. Tidak boleh memaksakan pendapat kita sendiri, dan harus bisa memuji raja di saat-saat yang tepat. Segala sesuatu, sekecil apapun, hanya boleh dilakukan setelah disetujui raja, karena kita ini ibarat api yang mudah terbakar. Api tidak boleh terlalu dekat dengan raja, tetapi tidak boleh terkesan menjauhi atau menghindarinya. Betapapun besarnya kepercayaan yang diberikan
Betapapun besarnya kepercayaan yang diberikan raja, kita harus pandai menjaga diri karena sewaktu-waktu raja bisa memecat kita. Sungguh bodoh jika kita terlalu bergantung pada kepercayaan raja. Jangan gegabah jika duduk di dekat raja dan beranggapan bahwa raja sangat senang dan sayang kepada kita. Kita tidak boleh sedih atau kesal jika dimarahi, dan tidak boleh terlalu senang atau takabur jika dipuji. Kita harus pandai menjaga rahasia, jangan mau disuap oleh siapapun. Kita tak boleh iri pada pekerja lain, karena raja mungkin menempatkan orang tolol sebagai orang kepercayaannya dan menggeser orang-orang yang pandai dan berbudi baik. Hal-hal semacam itu tak perlu kita hiraukan. Kita tidak boleh terlalu dekat dengan wanita-wanita yang ada hubungannya dengan raja. Sikap kita terhadap wanita-wanita istana harus samar dan bebas dari segala keruwetan. Kita harus bisa bertahan hidup menyamar selama 1 tahun. Segala kesulitan akan teratasi dengan kerendahan hati dan kebesaran jiwa. Demikian petunjuk yang digariskan Yudhistira untuk dirinya sendiri dan saudara-saudaranya, termasuk untuk Dewi Draupadi. Yudhistira lalu mengenakan pakaian sanyasin. Arjuna berdandan seperti perempuan dan memilih nama Brihanala. Sementara Bima, Nakula, dan Sahadewa mempersiapkan diri masing-masing sesuai dengan pekerjaan yang mereka pilih selama 1 tahun masa penyamaran. Mereka berlatih cara berjalan, berbicara, bertingkah laku, dan berbagai kebiasaan lain yang sesuai dengan penyamaran yang mereka pilih. Setelah dirasa cukup mempersiapkan diri, mereka memasuki negeri Matsya dengan penuh keyakinan. Pandawa berpencar, berusaha melamar pekerjaan sendiri-sendiri. Tapi alangkah sulitnya mendapat pekerjaan. Meski sudah berusaha menyamar sebaik-baiknya, jika diperhatikan dengan saksama, sifat, wibawa, dan gerak-gerik mereka seperti putra-putra raja masih bisa terlihat. Yudhistira, Bima, dan Draupadi akhirnya berhasil masuk ke lingkungan istana dan diterima bekerja di sana. Yudhistira menjadi pengawal pribadi raja, Bima menjadi juru masak istana, dan Draupadi menjadi pelayan pribadi Ratu Sadesa, permaisuri Raja Wirata. Sementara itu, Arjuna diterima sebagai guru tari dan seni suara di sanggar tempat putra-putri bangsawan belajar. Sahadewa menemui pengawas gembala yang bertugas mengawasi ribuan ternak raja. Setelah diuji, Sahadewa diterima menjadi pembantunya. Pengawal gembala itu senang karena Sahadewa rajin, cekatan, dan cepat menguasai pekerjaannya. Nakula menemui panglima prajurit berkuda dan diterima sebagai tukang kuda. Kedudukan panglima tertinggi negeri Matsya dipegang oleh Kicaka yang gagah perkasa. Ia adik Ratu Sudesa. Di tangannya terletak keamanan Raja Wirata dan pertahanan negeri Matsya. Sehari-hari ia sangat berkuasa. Begitu berkuasanya dia hingga rakyat berpendapat bahwa penguasa negeri itu sesungguhnya adalah Kicaka, bukan Wirata. Setelah beberapa bulan Sairandri bekerja melayani Ratu Sudesa, Panglima Kicaka tampak seperti muncul di istana tanpa diketahui Sairandri. Diam-diam Panglima itu tertarik melihat kecantikan pelayan kakaknya. Lama-kelamaan Sairandri tahu bahwa Kicaka menyukai dirinya. Ia berusaha untuk tidak memberi kesempatan, tetapi Panglima tampan itu sudah jatuh cinta kepadanya dan tak dapat menyembunyikan perasaannya. Dia sering mencari-cari alasan untuk menemui Ratu Sudesa agar bisa bertemu dengan Sairandri. Kicaka lupa, sebagai Mahasenapati negeri Matsya, ia tak pantas menjalin cinta dengan seorang pelayan. Sairandri takut dan malu, tak berani mengatakan hal itu kepada Ratu Sudesa atau kepada pelayan lain. Ia sadar siapa dirinya dan bagaimana keadaannya sekarang, tetapi Kicaka terus berusaha menemui dan merayunya, meskipun Sairandri selalu menghindari, menjauhi, dan menolaknya. Untuk mengelabui, Sairandri berkata kepada Kicaka bahwa dia sudah bersuami dan suaminya raksasa yang sakti dan perkasa. Ia takut suaminya yang sakti itu secara gaib akan membunuh siapapun yang berani mengganggunya. Tetapi Kicaka tidak peduli. Tingkah laku Kicaka yang semakin kurang ajar membuat Sairandri terpaksa mengadukannya kepada Ratu Sudesa dan memohon pertolongannya.
Mengetahui itu, tanpa malu-malu Kicaka menggunakan pengaruh kakaknya dan berkata kepada Ratu Sudesa bahwa ia menaruh hati pada pelayannya. Ia berharap Ratu menolongnya dengan memerintahkan pelayannya untuk menuruti perintah Kicaka. Kicaka berkata, "Kakakku, aku tertarik pada pelayanmu yang ayu. Semakin hari aku semakin terpikat padanya. Mohon akan tak enak, tidur tak nyenyak. Engkau harus menolongku dengan meyakinkan pelayanmu bahwa aku sungguh mencintainya dan tidak dapat mempermainkannya. Tolonglah aku tak sanggup lagi menahan gejolak asmaraku." Mula-mula, Ratu Sudesa menasihati saudaranya agar tidak menuruti perasaannya, karena Sairandri sudah bersuami dan suaminya raksasa. Tetapi Kicaka tak bisa dinasihati dan malah akan nekat. Akhirnya, Ratu Sudesa menemukan gagasan untuk menolong adiknya. Mereka lalu menyiapkan perangkap. Pada satu malam, Kicaka mengadakan pesta di kediamannya. Berbagai makanan hangat dan minuman keras disediakan untuk tamu-tamunya. Ratu Sudesa menyuruh Sairandri mengantarkan di emas berisi minuman istimewa ke kamar Kicaka. Mula-mula, Sairandri menolak dengan alasan malu dan takut. Sampai di kamar Kicaka, rupanya Panglima itu sudah siap menjebaknya. Ia meminta Sairandri menginap di rumahnya. Dengan kesal, Sairandri berkata, "Mengapa Panglima yang bangsawan menghiraukan aku, pelayan keturunan kasta terendah? Janganlah Panglima menempuh jalan yang salah. Mengapa Panglima menghendaki perempuan yang sudah kawin seperti aku? Suamiku raksasa. Ia pasti tahu kalau istrinya diganggu orang dan ia pasti akan membunuh pengganggunya." Meskipun dibujuk-bujuk dan dijanjikan akan diberi hadiah-hadiah, Sairandri tetap menolak. Dengan kesal, Kicaka mencoba memegang tangan kanan Sairandri waktu pelayan itu meletakkan kendi emas yang dibawanya. Dengan cepat, Sairandri mengelak lalu lari. Kicaka mengejarnya. Berkali-kali ia hampir berhasil menangkap pelayan itu, tetapi Sairandri selalu lolos. Akhirnya Kicaka marah dan menendang Sairandri sampai jatuh. Banyak yang melihat kejadian itu, tetapi tidak seorang pun berani berbuat sesuatu karena Kicaka adalah Mahasenapati negeri Matsya. Tidak seorang pun memikirkan peristiwa itu sebagai kejadian serius. Sairandri marah dan sedih diperlakukan seperti itu. Dendam hatinya membuatnya lupa akan bahaya yang dapat menimpa Pandawa jika mereka dikenali sebelum masa penyamaran selesai. Malam itu juga, ia pergi menemui Bima si juru masak dan menceritakan apa yang dialaminya. Katanya, "Aku tidak tahan lagi menghadapi Kicaka. Bunuhlah manusia terkutuk itu. Demi kepentingan kita, aku relakan diriku menjadi pelayan Ratu Sudesa. Semua tugas pelayan ku jalani dengan ikhlas. Aku sudah relakan diriku menyiapkan segala sesuatu untuk Raja dan Ratu Sudesa. Tapi aku tak sudi melayani manusia bejat itu. Jika dibiarkan, dia akan semakin kurang ajar. Jika aku tak dapat menahan diri lagi, bisa-bisa kita semua binasa." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya yang kini kasar karena banyak bekerja. Bima kaget dan geram mendengar cerita Sairandri. Ia perhatikan tangan Sairandri yang dulu halus lembut dan kini menjadi kasar dan tergores-gores penuh bekas parut. Sambil menghapus air mata Sairandri, ia berjanji. Ia berkata dengan geram, "Aku tak peduli nasihat Yudhistira dan janji Arjuna. Aku tak peduli apapun yang akan terjadi. Aku akan bunuh Kicaka malam ini juga." Setelah berbuat begitu, Bima bangkit dan siap pergi. Sairandri menahannya dan menasihatinya agar jangan tergesa-gesa. Kemudian mereka menyusun rencana untuk menghabisi Kicaka. Bima akan menunggu di kegelapan dekat sanggar tempat berlatih menabuh gamelan. Pada malam yang sudah ditentukan, ia akan menyamar sebagai perempuan. Jadi bukan Sairandri yang akan menemui Kicaka, melainkan Bima. Beberapa hari kemudian, lagi-lagi Kicaka mencoba merayu Sairandri dan mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi menahan nafsu perasaannya. Katanya dengan wajah memerah penuh nafsu, "Wahai Sairandri, aku terpaksa menendangmu malam itu karena engkau selalu menghindariku. Aku bisa berbuat lebih kasar dari itu.
adakah yang akan menolongmu? Ketahuilah, Wirata hanya raja dalam sebutan. Kekuasaan yang sebenarnya ada di tanganku, Mahasenapati negeri Matsya. Sekarang, jangan berpura-pura atau bersikap keras kepala. Mari, puaskan dahaga asmara kita, dan engkau akan menikmati kebesaran sebagai ratu negeri Matsya. Sairandri pura-pura menerima tawaran itu dengan berkata, Mahasenapati Kicaka, sebenarnya aku tidak dapat menolak permintaanmu, tetapi jangan sampai ada orang tahu mengenai hubungan kita. Kalau engkau mau bersumpah untuk merahasiakan hubungan kita, aku akan menuruti kemauanmu. Mendengar jawaban itu, bukan main senangnya hati Kicaka. Ia segera berjanji akan memenuhi semua syarat yang diajukan Sairandri. Sairandri berkata lagi, setiap sore, biasanya para putri belajar menari di ruang gamelan. Malam hari, mereka pulang dan tempat itu menjadi kosong, sepi, dan gelap. Datanglah sendirian ke sana nanti malam. Aku menunggumu di sana. Kicaka senang sekali. Malam itu ia mandi sebersih-bersihnya, mengenakan pakaian terbaiknya, dan memerciki tubuhnya dengan air wangi. Setelah hari gelap, ia pergi ke sanggar tempat putri-putri bangsawan berlatih menari. Tempat itu kosong dan gelap. Dengan berjingkat-jingkat, ia masuk ke ruangan, melangkah maju sampai ke sudut gelap tempat Sairandri berjanji menunggu. Dalam kegelapan ia mengulurkan tangannya, meraba-raba. Benarlah, di sudut ia melihat sosok wanita berdiri menunggu. Ia mempercepat langkahnya, tak sabar ingin memeluk perempuan pujaan hatinya. Tetapi, alangkah kagetnya ia ketika menyentuh tubuh itu. Bukan kulit halus lembut yang tersentuh, tetapi kulit kasar dan tubuh berotot. Begitu disentuh, sosok itu menyegapnya bagaikan singa galak menyegap mangsa. Kicaka bukan pengecut. Ini pasti raksasa suami Sairandri yang akan membunuhku, pikirnya. Ia tak tahu bahwa orang itu adalah Bima. Dia melawan mati-matian. Terjadilah perkelahian hebat di malam yang gelap. Kicaka memang perkasa. Kekuatannya setara dengan kekuatan Balarama atau Bima. Meskipun sakti atau perkasa, malam itu Kicaka tidak siap berkelahi. Sebaliknya, Bima memang sudah berniat membunuh Kicaka. Dalam waktu singkat, Bima bisa menundukkan Kicaka. Dibantingnya tubuh Panglima itu beberapa kali, dicekiknya, kaki dan tangannya dipatahkan hingga tubuhnya hancur tak berbentuk. Demikianlah Kicaka menemui ajalnya di tangan Bima. Bima segera pergi menemui Sairandri untuk memberitahu bahwa Kicaka telah tewas. Setelah itu, ia kembali lagi ke dapur, mandi membersihkan badannya lalu tidur nyenyak. Sementara itu, Sairandri berlari-lari ke balai penjagaan hendak melaporkan bahwa Kicaka mati dibunuh suaminya karena Mahasenapati itu sering mengganggunya. Dengan suara bergetar pura-pura ketakutan, ia berkata, Mahasenapati Kicaka sering menggangguku, padahal sudah berkali-kali kukatakan bahwa aku sudah bersuami dan suamiku raksasa sakti. Tetapi Mahasenapati terus saja menggangguku. Akhirnya ia mati di tangan suamiku. Oh penjaga, lihatlah Panglima di ruang gamelan yang gelap. Para penjaga beramai-ramai pergi ke ruang gamelan. Ada yang membawa obor, ada yang membawa golok, parang, tombak atau senjata lainnya. Mereka mendapati Mahasenapati negeri Matsya tak bernyawa lagi. Tubuhnya hancur tak berbentuk. Mereka membicarakan kematian itu sambil berbisik-bisik. Peristiwa itu segera tersebar ke seluruh negeri. Orang mulai lebih memperhatikan Sairandri. Di mana-mana, orang membicarakan dan mengutuk Sairandri sebagai perempuan yang berbahaya. Kaum wanita berbisik-bisik, perempuan itu memang cantik, pandai dan menarik di mata laki-laki, tetapi ia berbahaya. Apalagi ia bersuamikan raksasa. Sungguh perempuan yang bisa membahayakan negeri ini, Ratu Sudesa dan Raja Wirata. Aku yakin para raksasa akan dengan mudah membunuhi orang-orang yang dilaporkan mengganggu perempuan itu. Yang terbaik saat ini adalah mengusir perempuan jahat itu.
Pada suatu hari seorang utusan menghadap Ratu Sudesa dan memohon agar Ratu mengusir Sairandri yang membawa malapetaka. "Perempuan setan," kata mereka. Sudesa memanggil Sairandri dan berkata, "Tingkah lakumu dan kerjamu baik. Kebaikanmu tak perlu diragukan. Tetapi kuharap engkau segera meninggalkan istana dan negeri ini. Kami sudah cukup menerima kebaikanmu." Masa penyamaran hanya tinggal 1 bulan. Sairandri memohon kepada Ratu Sudesa agar diizinkan tinggal kira-kira sebulan lagi. Dalam kurun waktu itu, para raksasa kawan suaminya akan mengambilnya dari negeri Matsya. Mereka akan berterima kasih kepada Wirata dan menawarkan persahabatan untuk menghadapi musuh negeri Matsya. Jika sekarang Sairandri diusir, raksasa-raksasa itu pasti mengamuk, mengobrak-abrik dan menghancurkan negeri Matsya. Mendengar penuturan Sairandri, Ratu Sudesa tak berani memaksa. Pikirnya, apa jadinya jika raksasa-raksasa itu benar-benar datang menghancurkan istananya? Karena tidak mempunyai pilihan yang lebih baik, Ratu Sudesa mengizinkan Sairandri tinggal lebih lama lagi. Sesungguhnya, Sejak tahun ke-13 tiba, Duryodhana telah menyebar mata-matanya kemana-mana. Mereka berusaha melacak dan memasang perangkap rahasia untuk menangkap Pandawa dalam penyamaran mereka. 6 bulan berlalu, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Hingga bulan ke-11 mereka terus berusaha tetapi sia-sia. Para mata-mata itu terpaksa kembali ke Hastinapura dan melaporkan bahwa mereka tidak bisa menemukan jejak Pandawa. Mungkin Pandawa tersesat di rimba raya lalu mati dimakan binatang buas atau mati kelaparan, mereka menyimpulkan. Pada suatu hari, tersiar kabar sampai ke Hastinapura bahwa Kicaka, Mahasenapati negeri Matsya, tewas dalam perkelahian melawan raksasa gara-gara seorang perempuan. Semua orang tahu Kicaka panglima yang gagah perkasa dan hanya ada 2 orang yang mungkin bisa menandinginya. Salah satunya adalah Bima dari Pandawa. Siapa tahu pembunuh Kicaka ternyata adalah Bima yang dikira raksasa. Duryodhana menebak-nebak perempuan yang menjadi gara-gara itu pasti Draupadi. Kemudian Duryodhana mengundang raja-raja sahabatnya untuk membicarakan Pandawa yang hidup menyamar di persembunyian. Dalam pertemuan itu, Duryodhana berkata, "Menurutku, sekarang Pandawa tinggal di ibu kota negeri Matsya. Kalian tahu, Wirata tidak sudi bersahabat dengan kita. Jadi, baik kalau kita serang negerinya dan kita rampas ternaknya. Jika benar Pandawa ada di sana, mereka pasti akan muncul membantu pasukan Wirata karena merasa berhutang budi. Dengan begitu, mungkin kita bisa membongkar penyamaran Pandawa sebelum tahun ke-13 habis dan memaksa mereka hidup di pengasingan selama 12 tahun lagi. Tetapi seandainya Pandawa tidak ada di sana, tak apa-apa." Susarma, Raja Negeri Trigata yang hadir di pertemuan itu menyetujui usul Duryodhana dengan sepenuh hati. Katanya, "Raja Negeri Matsya adalah musuhku. Kicaka, Mahasenapati itu selalu mengganggu dan mengobrak-abrik kerajaanku dengan sombong. Kematiannya pasti melumpuhkan kekuatan Wirata. Sekarang juga kita serang dia." Karena mendukung usul Susarma, demikianlah pertemuan itu menyetujui rencana penyerbuan ke negeri Matsya. Susarma menyerang Wirata dari selatan, jadi prajurit negeri Matsya pasti akan dikerahkan ke selatan untuk menghadapi bala tentara Susarma. Kemudian, jika pertempuran di selatan semakin menghebat, Duryodhana dan pasukan Kaurawa akan melancarkan serangan tiba-tiba dari utara. Wilayah utara pasti kurang dijaga karena perhatian terpusat pada pasukan Matsya yang sedang bertempur di selatan. Demikian kesepakatan mereka. Demikianlah Susarma dan bala tentara yang menyerang negeri Matsya dari selatan. Mereka merampas ternak, merusak dan menghancurkan tanaman di sawah dan ladang penduduk. Para gembala dan petani lari tunggang langgang mencari perlindungan. Laporan disampaikan kepada Wirata bahwa wilayah selatan kerajaan telah diduduki bala tentara Susarma. Wirata bingung karena Kicaka sudah mati.
Jika Kicaka masih hidup, Susarma pasti tak berani menyerang negeri Matsya. Mengetahui situasi buruk itu, Kangka, Sanyasin yang sehari-hari melayani Wirata berkata kepada raja, "Tuanku tak perlu khawatir. Walaupun aku ini pertapa atau Sanyasin, sesungguhnya aku juga ahli pertempuran. Aku akan bertempur untuk tuanku. Aku akan mengendarai kereta bersenjata lengkap dan mengusir musuh-musuh tuanku. Sudilah tuanku memerintah Walala, juru masak istana, Dharmaganti, si tukang kuda, dan Tantiprala, si gembala sapi, untuk membantu menghadapi musuh. Kudengar mereka pernah menjadi kesatria perang. Kalau mereka bisa dikumpulkan dan dipersenjatai, musuh-musuh tuanku pasti akan hancur." Raja Wirata menyetujui usul Kangka dan memerintahkan orang-orang itu dipanggil dan dipersenjatai. Demikianlah Kangka, Walala, Dharmagranti, dan Tantripala yang tiada lain adalah Yudhistira, Bima, Nakula, dan Sahadewa masuk ke barisan tentara negeri Matsya untuk bertempur menghadapi pasukan Susarma. Pertempuran hebat tak terhindarkan. Korban berjatuhan di kedua pihak. Susarma mencari sasarannya, yaitu Wirata. Ia mengepung kereta Wirata, memaksanya turun dan menangkapnya. Bala tentara negeri Matsya mundur kucar-kacir dan takut bertempur karena raja mereka ditawan musuh. Tetapi Kangka memerintahkan Walala untuk langsung menggempur Susarma, membebaskan Wirata, dan mengumpulkan kembali bala tentaranya. Mendengar perintah itu, Walala segera bersiap hendak mencabut sebatang pohon besar untuk dijadikan senjata. Begitulah memang kebiasaan Bima jika bertempur, tetapi Kangka melarangnya. "Jangan berbuat demikian. Ingat, kau jangan berteriak-teriak dalam pertempuran ini. Penyamaranmu akan terbongkar jika orang mengenalimu dari kebiasaan-kebiasaanmu. Bertempurlah sebagai orang biasa, sebagai prajurit biasa yang naik kereta dan bersenjata panah dan tombak. Patuh akan perintah kakaknya." Walala naik kereta dan maju bertempur. Ia berhasil membebaskan Wirata, menangkap Susarma, dan menyatukan kembali pasukan Matsya. Pertempuran di daerah selatan makan waktu berhari-hari, membuat penduduk ibu kota negeri Matsya prihatin. Begitu berita kemenangan sampai ke ibu kota, rakyat lega dan bergembira. Mereka turun ke jalan-jalan bergembira dan menghiasi ibu kota seindah-indahnya. Ketika penduduk ibu kota negeri Matsya sedang sibuk mempersiapkan penyambutan untuk Raja Wirata yang kembali dari medan pertempuran di daerah selatan, datang berita bahwa dari utara mereka diserang oleh Duryodhana dan pasukannya. Mereka menyerang, merampas harta benda, ternak, dan mengobrak-abrik beberapa desa di perbatasan. Akhirnya, mereka menduduki wilayah kerajaan di utara. Para gembala dan petani berlarian ke ibu kota. Mereka melaporkan ke Pangeran Utara, putra mahkota negeri Matsya, bahwa bala tentara Kaurawa menyerbu dari utara. Mereka memohon, "Wahai Pangeran Utara, bala tentara Kaurawa menyerbu dari utara, merampas sapi, biri-biri, kambing, dan harta benda kami. Sementara Paduka Raja Wirata bertempur di selatan, mengusir bala tentara negeri Triyata. Kami tak punya tempat mengadu, kecuali Pangeran. Kami mohon, lindungilah kami dan usirlah mereka. Pulihkan kedaulatan negeri Matsya demi kehormatan keluarga tuanku." Mendengar itu, Pangeran Utara berkata dengan sombong di depan permaisuri dan putri-putri istana, "Kalau saja aku bisa mendapat seorang sais handal, aku akan usir semua musuh itu sendirian. Aku akan kembalikan semua ternak dan harta benda yang mereka rampas. Kalian harus tahu, aku ahli menggunakan senjata. Di dunia ini, hanya Arjuna yang mungkin dapat menandingi aku, Utara. Sayangnya, aku tidak punya sais kereta." Waktu itu, Sairandri sedang berada di kamar Ratu Sudesa. Mendengar Pangeran Utara berkata demikian, ia keluar menemui Utari dan berkata, "Tuanku Putri Utari, negeri kita ditimpa malapetaka besar. Jika saudaramu tidak bisa mendapat sais kereta, panggil saja Brihanala, si guru tari.
Aku dengar ia pernah menjadi pengemudi kereta di negeri Indraprastha dan pernah melayani Arjuna. Ia banyak belajar dari Arjuna tentang siasat perang dan pertarungan. Utari menemui saudaranya dan berkata, "Aku dengar dari Sairandri bahwa dulu Prihanala adalah sais kereta yang cekatan. Ia bahkan pernah menjadi sais kereta Arjuna di Indraprastha. Panggillah dia dan majulah bersama dia, mengusir musuh kita. Kalau tidak, negeri Matsya akan punah." Pangeran Utara menyetujui usul Utari. Ia segera menyuruh orang memanggil Brihanala. Utari berkata kepada guru Utari itu, "Pasukan Kaurawa memasuki wilayah negeri kita dari utara, merampas kekayaan dan harta benda milik rakyat di perbatasan," kata Serandri. "Engkau pernah menjadi sais kereta Arjuna. Pergilah bersama saudaraku untuk mengusir musuh. Utara akan melindungimu dari hantaman musuh." Prihanala pura-pura lupa bagaimana caranya menggunakan senjata dan memegang kendali kuda. Tetapi ia berkata bahwa dirinya akan senang jika diizinkan ikut berperang. Sambil mengemudikan kereta, ia berkata kepada para wanita yang mengantar Pangeran Utara berangkat ke medan perang, "Putra mahkota pasti menang. Kami akan hancurkan musuh. Jubah mereka yang bersulam benang emas akan kami rampas dan kami persembahkan kepada kalian." Setelah berkata demikian, ia melecutkan kudanya dan melarikan kereta dengan kencang. Para wanita itu terheran-heran. Siapa sebenarnya guru tari yang menjadi sais kereta itu?